Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa salli wa barik alaih wa ala ahli wa ashabihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang kami hormati, kembali berjumpa dengan saya Abdullah bin Abdul Talib Ismail bin Ali di dalam channel YouTube Abdullah Bijak. Ada pertanyaan, yang mana yang lebih tinggi, kelompok hamba Allah, muslimin, mukminin, dan muttaqin? Jawaban sederhananya adalah hanya Tuhan yang tahu. Tetapi urusan dunia ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semua agar supaya kita yang mengelola, karena kita adalah khalifatun fil ard. Karena itu diberikan kesempatan kepada kita, pemirsa sekalian, untuk melakukan kajian-kajian. Karena itu ada seorang pemikir Islam namanya Ali Syariati dari Persia. Dia mengatakan bahwa manusia itu harus melakukan suatu gerakan. Gerakan yang dimaksud ini adalah gerakan pencahayaan atau gerakan pencerdasan, agar supaya dia bisa memahami isi Al-Quran itu secara rasional dan secara proporsional. Karena itu pemirsa sekalian, orang-orang yang kategori pada muslimin menurut tinjauan filsafat itu berada pada tingkat rendah. Dia masih dominan dalam dirinya sifat basar. Aspek basarianya itu adalah aspek materi jasmani. Dan kebutuhannya juga itu lebih dominan pada kebutuhan jasmani. Karena itu terkadang orang Islam itu banyak melakukan pelanggaran. Dia keislamannya sudah bagus tetapi belum dibarengi dengan iman yang kuat. Maka secara strata spiritualitas, mukmin lebih tinggi daripada muslim. Dan yang paling tinggi adalah muttaqin. Orang-orang bertakwa itu diambil dari kata takwa, itu diambil dari huruf ta, taubat, kaf, kanaa, waw, wara, a, amanah. Alif itu amanah. Jadi orang yang takwa itu harus memiliki empat. Dan juga orang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil kurba wal yatama wal masakin wa banis sabila, dan seterusnya. Sampai pada ujung ayat ini, ulaika alladzina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang beriman adalah orang bertakwa. Pertama, dia tidak hanya sholat menghadapkan wajah ke kiblat,
Tapi dia percaya kepada Allah dan mengamalkan apa yang diyakini. Percaya kepada hari akhirat, percaya kepada kitab, percaya kepada para nabi, dan senantiasa memberikan makanan kepada tetangga. Melaksanakan sholat, membantu fakir miskin. Kemudian Ibnu Sabil, orang-orang yang terlilit utang piutang, orang-orang yang senantiasa terkena bencana dan seterusnya. Orang-orang yang senantiasa menepati janji, itu orang bertakwa. Ulaika alladzina sadaku. Mereka itu adalah orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itu orang bertakwa. Karena itu pemirsa sekalian, di dalam Al-Quran surat Az-Zariyah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu ditempatkan ke dalam surga. Yang di surga itu ada taman-taman dan air-air yang mengalir. Ini orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Dan apa yang dilakukan? Tadi, orang bertakwa itu percaya kepada Allah sampai dengan orang menepati janji. Orang senantiasa membantu orang terlilit utang, cuma ada masalah. Utangnya dimaksud adalah utang untuk kebutuhan makan. Bukan utang cicil mobil, cicil rumah. Bagaimana kita bisa bantu orang membebaskan dari utang piutang? Dia cicil mobil. Mobil yang dia cicil adalah Fortune. Gajinya hanya 10 juta. Cicilannya 11 juta. Ya tentu dia terlilit utang. Besar pasar daripada dia. Makanya harus qanaah. Kita harus selalu merasa puas, cukup. Jangan terlalu rakus. Orang-orang yang mengejar dunia tidak sesuai dengan kemampuannya, itu orang tidak memiliki akal waras. Pemirsa sekalian, apa yang dilakukan orang-orang muttaqin itu? Ahidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsin. Orang bertakwa itu adalah di sana itu mereka sibuk sambil menerima pahala sebagai pemberian Tuhannya. Karena mereka pada saat hidupnya, innahum kanu qabla dzalika muhsin. Mereka banyak melakukan kebaikan. Jadi di sana itu sibuk kita memetik itu amal. Kalau kita pernah memberikan sesuatu kepada orang, kita petik di sana balasannya. Orang merasakan nikmat dari apa yang kita berikan, begitu juga perasaan kita nikmat di sana. Kalau ada orang yang pernah kita bantu, dia merasa terbantu, begitu juga di sana. Dan pokoknya siapa yang menolong agama Allah, menolong semua orang, maka Allah akan menolong dia. Pemirsa sekalian, orang-orang yang menerima kebaikan itu karena di dunia kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu waktu hidupnya sedikit tidurnya. Lebih banyak dia begadang untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau usia sudah 50 tahun, tinggal sedikit tidurnya. Karena menurut tinjauan spiritualitas bahwa manusia semakin bertambah umur, semakin dia menjauhi dunia dan mendekati asal jiwa ruhani. Kalau ada bapak-bapak yang usia 50-60 tahun masih suka pergi-pergi, masih suka pergi ke warkop, pergi jalan-jalan happy-happy yang tidak ada gunanya, dan suka tidur banyak, berarti bapak itu belum dewasa.
masih anak-anak. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di usia 50 ke atas, manusia sudah mulai menjauhi dan berkurang. Apa buktinya? Kurang makannya, kurang tomi minumnya, kurang tom hawa nafsunya, dan seterusnya. Dia bilang, sudah tua saya. Ya. Karena itu orang yang selalu begadang di tengah malam, di ujungnya itu, wabil asharihim yastaghfirun. Di penghujung malam, di waktu subuh, dia selalu beristighfar kepada Allah. Itu orang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa yang menerima amalan balasan dari Allah di akhirat, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dia tahu bahwa di dalam hartamu itu ada hak bagi yang meminta dan yang tidak meminta. Karena itu mumpun sekarang pemirsa sekalian, kita ini tidak punya apa-apa. Yang kita miliki hanya 3. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita berikan kepada orang. Semakin banyak kita memberi, maka kita akan kaya. Kaya lahiriah, kaya batinnya. Dan semakin kurang kita memberi, kita akan merasakan miskin. Karena itu indahnya berbagi, bagian daripada sifat muhsinin. Jangan kamu memberikan kalau nanti dia meminta. Berikanlah sesuatu sebelum dia minta, karena itu yang lebih bagus. Sama dengan maafkanlah dia sebelum meminta maaf. Sesungguhnya innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Maha mencintai orang-orang yang baik. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin saya mengambil waktu Bapak Ibu sekalian dalam kesibukan dunianya, sehingga gara-gara saya tidak terjadi aktivitas lain menonton ini. Tapi semuanya, jika kita dengan hasrat cinta untuk menuntut ilmu dalam keadaan apapun, kapapun, insya Allah Allah akan senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.